Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan ke-9 mata kuliah algoritma dan struktur data. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur bahasa C++. Oke, mohon disimak dengan tertib, tidak berisik, sampai akhir dari perkuliahan ini. Oke, kita langsung saja membahas. Yang pertama adalah tentang sejarah dari aplikasi atau software C++. C++ adalah pengembangan dari bahasa C yang merupakan pengembangan dari dua bahasa pemrograman generasi sebelumnya, yaitu Basic CPL dan B. BCPL dibuat pada tahun 1967 oleh Martin Richards sebagai bahasa untuk menulis sistem operasi dan compiler. Bahasa C dikembangkan dari bahasa B oleh Dennis Ritchie di Bell Laboratories dan pada awalnya diimplementasi pada komputer DEC PDP-11 pada tahun 1972. C menggunakan banyak konsep penting dari BCPL dan B, sekaligus ada tambahan jenis-jenis data dan fitur lainnya. C++ adalah penambahan dari C, dikembangkan oleh Johannes Tolstrup pada awal dekade 1980-an di Bell Laboratories. C++ memberikan tambahan fitur yang meningkatkan kekuatan bahasa C, dan yang lebih penting lagi, kemampuan untuk pemrograman berbasis objek atau object-oriented programming. Kelebihan dari C++. Bahasa C++ tersedia hampir di semua jenis komputer. Kode bahasa C atau C++ sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Jadi, bahasa C++ dia bisa masuk ke semua jenis komputer. Bahkan sekarang ada yang terbaru, dia bisa masuk ke sistem operasi berbasis Android. Bisa dioperasikan di dalam handphone berbasis Android. Yang ketiga, proses executable program bahasa C++ lebih cepat ya. Jadi kalau nanti pas praktek nanti ada limit hitungan waktu pada saat program dijalankan. Jadi sangat cepat. Sepersekian detik dia sudah bisa menampilkan hasil. Dukungan pustaka yang banyak, istilahnya dia mempunyai library-nya yang cukup banyak, dan C adalah bahasa yang terstruktur. Dia masuk dalam kelompok bahasa pemrograman yang terstruktur. C++ juga sudah mendukung pemrograman berbasis objek. Ya. Kemudian editor dalam bahasa C++. Untuk memulai membuat program, tersedia berbagai editor yang dapat digunakan, diantaranya Turbo C++, Borland C++, C++ Builder, Microsoft Visual C++, ada juga Dev C++, ya. Kemudian ada juga C++ yang versi Android, ya, yang nanti bisa dicoba oleh mahasiswa. Berikut adalah tampilan user interface dari Borland C++ 5.2. Ya. Oke. Sudah ada fitur-fiturnya juga di atas dan sebagainya. Langkah-langkah menulis program dalam C++. Yang pertama adalah bukalah editor Borland C++ melalui Start menu. Tampilan awal Borland C++ tampak seperti gambar di atas, gambar yang tadi. Setelah kita membuka, nanti muncul gambar seperti ini. Source code program C++ dapat ditulis di text editor Borland C++ dengan cara mengklik file new text edit. Jadi kalau mau membuat halaman baru atau mau menulis dalam text editor Borland,
Kita cukup pilih File, New, dan kemudian pilih Text Edit. Untuk menyimpan project, pilih menu Save As atau Save. Bisa juga menggunakan keyboard yaitu Ctrl K atau Ctrl S. Ya, setelah selesai mengetik program, ya, kita bisa menyimpan project dengan cara memilih menu Save As atau Save atau Ctrl K atau Ctrl S. Kemudian compile file dengan Alt F9 atau pilih submenu compile. Jadi setelah program itu selesai diketik, sudah disimpan, kita harus mengcompile program tersebut agar dia bisa terbentuk sebuah program atau dikemas menjadi sebuah program. Cara mengcompile program di C++ adalah dengan cara menekan tombol Alt F9 di keyboard. Atau bisa pilih juga submenu compile yang ada di dalam fitur-fitur di C++. Ya. Compiler dijalankan untuk mengubah source code menjadi sebuah program. Jadi fungsi dari compile adalah source code yang tadi sudah diketik di text edit dirubah menjadi sebuah program. Compile adalah suatu proses di mana mengubah bahasa pemrograman menjadi instruksi-instruksi yang dikenali oleh komputer. Jadi maksud dari compile itu supaya apa yang sudah diketik di text edit tadi bisa dikenali oleh komputer. Setelah dikompil, maka program sudah bisa dijalankan. Cara menjalankan program adalah dengan bisa menekan tombol Ctrl plus F9 ya, pakai keyboard ya, yang di keyboard, atau pilih submenu Run. Setelah kita compile file yang berisi source code, maka sebagai hasil kompilasi tersebut, kita akan mendapatkan satu file yang dijalankan, file exe atau executable file. Menjalankan program yang kita buat berarti menjalankan file hasil proses kompilasi tersebut. Perhatian, sebelum memulai melakukan coding program, sebaiknya diingat bahwa bahasa C++ bersifat case sensitif, yang artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Jadi jangan sembarangan menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Jangan sampai ada error yang karena dia sangat sensitif dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Struktur dasar C++. Program bahasa C++ tidak mengenal aturan penulisan kolom atau baris tertentu. Jadi bisa dimulai dari kolom atau baris manapun. Namun demikian, untuk mempermudah pembacaan program dan untuk keperluan dokumentasi, sebaiknya penulisan program di bahasa C atau C++ diatur sedemikian rupa sehingga mudah dan enak dibaca. Berikut contoh penulisan program bahasa di C atau C++. Oke, diawali dengan judul, include, header, kemudian void main, buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, kemudian langkah pertama mendeklarasikan variabel, kalau ada konstanta, deklarasi juga konstanta, kemudian ada perintah-perintah atau instruksi, kemudian ada komentar. Komentar ini tidak berpengaruh terhadap isi dari source code, karena dia hanya sebagai semacam informasi, menyediakan informasi. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Jadi buka kurung kurawal, tutup dengan kurung kurawal. Latihan program dasar. Nah, ini nanti dipraktekkan sendiri. Ini contoh latihan dasar dari C++. Oke, silakan dilihat. Bisa langsung dipraktekkan atau di capture dulu, diambil gambarnya atau difoto, baru dikerjakan. Latihannya nanti mungkin bisa video ini ditonton kembali. Jadi saya skip saja, next. Jadi maksud dari latihan dasar ini adalah include Ustream.h. Ustream.h itu adalah judulnya ya. Ini library-nya. Kemudian conio.h, kemudian void main, buka kurung kurawal, clsr, clear screen, fungsinya untuk membersihkan layar. Code adalah dia mau mencetak tulisan hello world.
kemudian ENDL dia melakukan membuat baris baru, kemudian dia mencetak selamat belajar C++, kemudian dia mencetak lagi code enter my word, kemudian dia melakukan gets mengambil nilai. Gets itu untuk menampilkan tulisan ini, hello world, selamat belajar, dan enter my word. Gets itu karena di atas menggunakan conio.h, maka di bawah menggunakan gets. Itu mengambil nilai awal untuk bisa menampilkan hello world, selamat belajar, dan enter my word. Penjelasan program include. Include adalah salah satu pengarah preprosesor. Ini dia, include yang ini tadi. Include adalah satu pengarah preprosesor yang tersedia pada C++. Preprosesor selalu dijalankan terlebih dahulu pada saat proses kompilasi terjadi. Bentuk umumnya adalah begini. Include, kemudian nama filenya apa? Bisa saja iostream, bisa saja conio, bisa saja stdio.h, dan sebagainya. Kemudian, tidak diakhiri dengan tanda semikolon. Jadi tidak boleh ada tanda titik koma di ujungnya. Karena bentuk tersebut bukanlah satu bentuk pernyataan, tetapi merupakan preprosesor directive. Fungsinya untuk mengarahkan. Jadi dia tidak menggunakan titik koma di ujungnya. Nah, jadi perhatikan, kalau yang di sini ada titik koma, titik koma, titik koma, titik koma, dan titik koma. Akan tetapi di bagian include tidak boleh menggunakan titik koma karena dia mau mengarahkan program ke library-nya, ke preprosesor. Baris tersebut menginstruksikan kepada compiler untuk menyisipkan file lain, dalam hal ini file yang berakhiran titik H, file header, yaitu file yang berisi C++ standar library. Jadi standar library yang sudah disediakan oleh C++ adalah file titik H. Kemudian jenis file standar library. Include iostream.h diperlukan pada program yang melibatkan code dan cin. Ingat ya, kalau menggunakan iostream.h, maka dia menggunakan deklarasi dengan code dan cin. Code itu memasukkan nilai, cin itu untuk mencetak nilai. Ya, jika menggunakan iostream.h, berarti dia diikuti dengan code dan cin di bagian deklarasinya. Contohnya di sini tadi. Ini dia. iostream, maka di sini ada code. Ya. Kemudian include conio.h diperlukan bila melibatkan clscr, yaitu perintah untuk membersihkan layar dan fungsi gets untuk menerima sembarang input dari keyboard user. Jadi fungsi conio ini dia fungsinya untuk membersihkan layar dan fungsinya untuk memanggil nilai yang dimasukkan oleh user. Jadi ketika mahasiswa memasukkan angka atau teks, itu harus menggunakan fungsi get supaya dia bisa menampilkan layar dan dia membersihkan tampilan layar yang pertama. Ya, ini dia. Conio.h diikuti dengan clscr, kemudian diikuti dengan gets. Jadi kalau menggunakan conio berarti ada clscr dan ada gets. Kemudian include iomainit.h diperlukan bila melibatkan setw yang bermanfaat untuk mengatur lebar dari satu tampilan data. Jadi ini maksudnya seperti membuat batas kiri, batas kanan, ya, ukuran dari sebuah tampilan lembaran kerja. Itu dia menggunakan iomainit, kemudian pengaturan di bagian deklarasinya menggunakan setw, ya, set wide untuk mengatur w itu wide, ya, untuk mengatur lebar dari satu tampilan data. Ingat ya, kalau dia menggunakan iomainit berarti set w. Include match.h diperlukan pada program yang menggunakan operasi sqrt yang bermanfaat untuk operasi matematika kuadrat, ya. Jadi kalau lihat
include math titik H itu berarti dia mau mengoperasikan operasi matematik. Fungsi. Fungsi dari main. Program C++ terdiri dari satu atau lebih fungsi, dan diantara salah satunya harus ada fungsi main dan hanya boleh ada satu main pada tiap program C++. Jadi ingat, di dalam sebuah program hanya ada satu main. Setiap program C++ akan dan pasti memulai eksekusi programnya pada fungsi main ini, meskipun main bukan fungsi yang pertama ditulis di program. Melihat bentuk seperti itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa batang tubuh program utama berada di dalam fungsi main. Berarti dalam setiap pembuatan program utama, maka dapat dipastikan seorang pemrograman menggunakan minimal sebuah fungsi. Tidak boleh tidak ada fungsi. Tanda buka kurung kurawal dan pada akhir program terdapat tanda tutup kurung kurawal. Jadi itu fungsi ya. Ada tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup, itu adalah fungsi. Tanda kurung kurawal buka harus ada pada setiap awal dari sebuah fungsi, dan tentunya harus diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan cakupan atau skop dari sebuah fungsi, di mana untuk menunjukkan fungsi ini dimulai dan berakhir. Jadi contohnya itu, nah ini dia. Di dalam ini adalah fungsi. Ini buka kurung kurawal untuk memulai fungsi, dan ini tutup kurung kurawal untuk mengakhiri fungsi. Kemudian ada lagi yang namanya komentar. Struktur yang ada dalam bahasa C++ ada namanya komentar, yang diawali dengan backslash, kemudian diakhiri dengan bintang. Komentar tidak pernah dikompil oleh compiler dalam C++. Dalam C++ terdapat dua jenis komentar. Jenis yang pertama adalah slash bintang. Komentar Anda diletakkan di dalam ini bisa mengatur lebih dari satu baris. Ya. Jika menggunakan ini berarti dia bisa menggunakan lebih dari satu baris. Buat slash bintang di sini, komentar Anda letakkan di sini, kemudian bisa mengatur lebih dari bintang slash. Kemudian komentar Anda diletakkan di sini. Contoh yang kedua adalah backslash. Jadi ini cuma berlaku satu baris. Kalau yang contoh yang pertama, dia bisa berlaku sampai beberapa baris ke bawah. Ya. Kemudian ditutup dengan ini. Jika cuma ada slash dua kali, komentar Anda diletakkan di sini, maka dia cuma satu baris. Jadi perbedaannya cuma itu ya. Yang pertama bisa lebih dari satu baris, yang kedua cuma satu baris. Programmer seringkali memasukkan komentar di dalam kode agar program lebih mudah dibaca. Komentar ini juga membantu orang lain untuk membaca dan mengerti isi dari kode. Komentar tidak menyebabkan komputer melakukan satu instruksi ketika program dijalankan. Jadi fungsi komentar itu cuma memberikan informasi. Dia tidak berpengaruh terhadap perintah atau instruksi yang ada di dalam program. Kemudian semikolon. Semikolon itu titik koma ya. Tanda semikolon bisa juga titik koma digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Setiap pernyataan harus diakhiri dengan sebuah tanda semikolon. Nah, di atas contoh tadi yang latihan. Ini dia. Setiap pernyataan harus diakhiri dengan tanda titik koma. 1, 2, 3, 4, 5. Ditutup dengan semikolon. Input dan output. Pernyataan code dibaca cout. Jadi cout itu C mau mengeluarkan, merupakan sebuah objek di dalam C++ yang digunakan untuk mengarahkan data ke dalam standar output.
atau mencetak ke layar. Jadi maksud dari cout itu si mengeluarkan atau menampilkan hasil ke layar. Sedangkan untuk menginputkan data dapat digunakan dengan sin atau cin. Bahasa C ya. Si mau menginputkan data. Jadi makanya nanti ketemu ada code, pasti ada cin. Karena code itu untuk mengarahkan data ke standar untuk mencetak ke layar, cin itu untuk menginputkan datanya. Berikutnya adalah operator. Operator lebih kecil. Ini dia. Operator ini digunakan sebagai penghubung antara string dengan kalimat. Operator ini disesuaikan dengan fungsional dari code. Untuk sementara, bayangkan saja operator lebih kecil dari sebagai arah dari aliran data. Jadi karena kita ingin mencetak kalimat ke layar dan yang menghubungkan program kita dengan layar dengan code, otomatis kita terus mengirimkan kalimat ke code, maka kita harus mengirimkan kalimat ke code, maka operator lebih kecil digunakan yang berarti kalimat dialihkan ke arah code dan code akan mencetaknya ke layar. Oke, seperti contoh yang di atas. Ini dia. Code kemudian diikuti dengan simbol lebih kecil dari 2 kali untuk fungsi tadi mengarahkan ke layar tulisan-tulisan ini. Ya. Fungsi dari code itu dari string untuk mengarahkan ke layar. Sintaks yang digunakan contoh code lebih kecil dari daftar keluaran. Kalau cin, kebalik ya, code itu lebih kecil dari, cin itu lebih besar dari daftar masukan. Ya, itu perbedaan cara menggunakan code dengan cin. Jangan nanti tertipu ya atau terkecoh. Akhirnya code menggunakan yang lebih besar, baru cin menggunakan yang lebih kecil. ENDL merupakan, selanjutnya ada yang namanya ENDL. ENDL merupakan satu fungsi manipulator yang digunakan untuk menyisipkan karakter new line atau mengatur pindah baris. Jadi ENDL itu fungsinya untuk membuat baris baru. Fungsi ini sangat berguna untuk berhenti keluaran berupa file di disk. File header yang harus disertakan adalah file header iostream.h. Jadi dia fungsi inline ya, membuat baris baru. Kemudian fungsi get atau get character and echo dipakai untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan menekan tombol enter dan karakter yang dimaksudkan tidak akan ditampilkan di layar. File header yang harus diletakkan adalah conio.h. Jika menggunakan get, maka file header yang digunakan harus conio.h. Jadi include conio.h. Berikut latihan dasar C++, nanti kita praktikkan sama-sama. Ya, bagaimana menggunakan include iostream.h. Ini sudah ada komentar di sana. Include conio.h, void main, ada komentar, ada 3 void main kan. Ada int main ya. Kemudian code, hello world. Ini ada komentar code untuk menampilkan ke layar. Kemudian code, hello world. Nah, di sini dia membuat baris baru, kemudian dia mengakses. Ya, get sini karena conio.h, iostream ini karena yndl. Ya. Oke, nanti dipraktikkan pelan-pelan. Berikut ada latihan lagi. Kemudian yang berikut identifier. Identifier adalah aturan pemberian nama atau satu pengenalan pada baris kode di dalam C++. Nama pengenal harus dimulai dengan karakter berupa huruf A sampai Z huruf kecil, A sampai Z huruf besar, atau karakter garis bawah. Ingat ya, huruf kecil, huruf besar, huruf besar.
Kemudian, karakter berikutnya dapat berupa huruf, angka. Contohnya 0 sampai 9 atau karakter garis bawah. Ya, jadi diawali dengan huruf besar, kemudian bisa juga angka. Tidak boleh sama dengan reserved word, nama-nama yang sudah digunakan dalam bahasa C++. Jadi, dalam pembuatan identifier untuk variabel, tidak boleh menggunakan bahasa atau nama-nama yang sudah digunakan dalam C++. Contohnya, char, int, float, double void, dan lain-lain. Tidak boleh mendeklarasikan variabel menggunakan istilah-istilah yang sudah ada dalam C++. Tidak boleh. Panjang karakter maksimum adalah 32 karakter. Jadi membuat variabel jangan terlalu panjang ya. Bahkan rata-rata variabel cuma disingkat. Kayak bilangan menjadi bil, mahasiswa menjadi MHS, nama menjadi M, jadi NM ya. Jadi penulisan karakter jangan terlalu panjang. Bersifat case sensitif. Nah, sudah disebutkan tadi huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Jadi kalau huruf besar semua, kecil semua, tidak boleh digabungkan, nanti dia error di situ. Nih, ini dia. Pada bahasa C yang termasuk reserved word antara lain ini. Ini reserved word yang tidak boleh digunakan dalam pendeklarasian variabel. Silahkan dilihat baik-baik. Ada banyak itu. Jangan digunakan, tidak boleh. Silahkan menggunakan identifier dengan nama variabel yang lain. Banyak. Jangan menggunakan ini. Break, double, inline, static, while, case, else, in, struct, char, enum, long, switch, const, float, return, TPDF, continue, for, short, union, default, go to, signed, unsigned, do, if, sign off, dan void. Jadi yang ada dalam gambar ini tidak boleh digunakan sebagai variabel karena dia merupakan reserved word dari C++. Kemudian tipe data. Tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya saja, 5 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung tipe datanya. Jika 5 dibagi 2 bertipe integer, maka akan menghasilkan nilai 2. Lihat perbedaannya. Jika 5 dibagi 2 tipe datanya integer, bilangan bulat, maka akan menghasilkan nilainya 2. Namun jika keduanya bertipe data pecahan float, maka akan menghasilkan nilai 2,5. Jadi itu perbedaannya dalam menggunakan tipe data. Perhatikan 5 bagi 2 kalau pakai integer hasilnya 2 karena sudah dibulatkan. Akan tetapi jika menggunakan float maka hasilnya akan menjadi 2,5 karena tipe datanya bilangan pecahan. Jadi hati-hati dalam penggunaan tipe data. Pemilihan tipe data yang tepat akan membuat proses operasi data menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Tadi sudah disebutkan di atas. Ini contoh-contoh ya. Ada unsigned, 0 sampai 255, char, swap in, unsigned in, integer, unsigned long, float, double, long double. Kemudian ada tipe boolean ya. Ini ukuran-ukurannya, ini jaraknya. Kemudian konstanta. Konstanta merupakan nilai yang tidak dapat diubah selama proses program berlangsung. Ini kita sudah bahas di awal-awal. Konstanta nilainya selalu tetap, jadi tidak berubah. Konstanta harus didefinisikan terlebih dahulu di awal program. Konstanta dapat bernilai integer, pecahan, karakter, dan string. Di semua tipe data dia bisa masuk konstanta. Deklarasi konstanta dengan menggunakan define. Dengan cara ini lebih gampang dilakukan karena akan menyertakan hashtag atau pagar define sebagai preprocessor di directive. Dan sintaknya diletakkan bersama-sama dengan pernyataan include berada di atas main. Format penulisannya adalah hashtag atau pagar define pengenal nilai. Ya, pengenal nilai itu variabelnya. Contoh penggunaan
has define P 3,14. Berarti dia mau mendeklarasikan konstanta terhadap jari-jari dari sebuah lingkaran, di mana Pi-nya adalah 3,14. Sudah tidak akan berubah maka dia maksud konstan. Nilai-nilai yang sudah tidak berubah lagi. Pendeklarasian dengan define tanpa diperlukan adalah adanya tanda sama dengan untuk memasukkan nilai ke dalam terminal, dan juga tanpa diakhiri dengan tanda semikolon. Nah, beda dengan variabel. Kalau variabel harus ada sama dengan, harus ada titik koma di terakhir. Tapi di konstanta tidak perlu. Cukup saja pagar define di 3,14 selesai. Ya, sistem sudah dapat membaca apa yang dimaksudkan. Deklarasi konstanta dengan const yang kedua. Sedangkan dengan kata kunci const, pendeklarasian konstanta mirip dengan deklarasi variabel yang tambah kata depan const. Contoh, const int lebar sama dengan 100. Kalau ini dia menggunakan kata kunci, maka bisa ditambahkan dengan sama dengan, dan titik koma. Kalau yang di atas tidak ada, karena yang di atas menggunakan define, jadi tidak ada sama dengan titik koma. Tapi yang di bagian bawah, dia konstanta juga, tapi dengan menggunakan kata kunci. Ya, tetap mengikutkan konstan di depannya. Kemudian diikuti dengan tipe data, kemudian diikuti dengan variabel, kemudian diikuti dengan ukuran. Jadi konstanta, ya. Kemudian ini tipe datanya integer, lebar ini nama variabelnya, kemudian sama dengan adalah operator, 100 ada ukurannya. Kemudian contoh yang lain, konstanta char tab sama dengan /t. Variabel adalah satu pengenal identifier yang digunakan untuk mengetahui satu nilai tertentu di dalam proses program. Di dalam C juga C++ punya variabel, berbeda dengan konstanta yang nilainya tetap. Nilai satu variabel dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Bentuk umum pendeklarasian suatu variabel: tipe data, nama, kemudian variabel. Tipe data, kemudian nama, variabel. Ya. Contoh di sini, tipe data integer, nama variabelnya x. Kemudian tipe datanya char, nama variabelnya y, huruf, nim, 10. Kemudian tipe datanya float, nilainya variabelnya nilai 1. Kemudian tipe datanya double, variabelnya beta. Tipe datanya int, variabelnya i dengan ukuran 5 dan 4. Kemudian tipe datanya char, variabelnya bintang p, pointer ya. Kemudian operator, ada namanya operator assign atau sama dengan. Operator sama dengan akan memberikan nilai ke dalam satu variabel. Fungsinya itu ya. Kayak value a sama dengan 5. Ya. A kalau r itu value nilainya left value dan right value. Ya, ini a memberikan nilai 5. Ya. A memberikan nilai 5. Diberikan. Jadi A diberikan nilai sama dengan 5. Artinya memberikan nilai ke dalam variabel A. Sebelah kiri tanda sama dengan dalam pernyataan di atas dikenal dengan left value, dan di sebelah kanan tanda sama dengan r value atau right value. Jadi nilai kiri dan nilai kanan. Nilai A diberikan nilai 5. L value harus selalu berupa variabel ya. Left value harus dalam berupa variabel. Di sini nama variabelnya A. Sedangkan R value dapat berupa variabel, nilai, konstanta, hasil operasi maupun kombinasi. Sedangkan nilai R ini bebas. Silakan mau dalam bentuk variabel, nilai, konstanta, hasil operasi ataupun kombinasi, bebas. Kemudian operator majemuk, ada tanda sama dengan, minus sama dengan, ya.
slash sama dengan, persen sama dengan, kecil, besar, dan yang atau. Dalam C++, operasi aritmatika dapat disederhanakan penulisannya dengan format penulisan operator majemuk. Misalnya, A tambah sama dengan 5 sama artinya dengan A sama dengan A tambah 5. Jadi kalau ketemukan kasus kayak begini ya, A sama dengan A tambah 5, bisa dituliskan begini saja. A tambah sama dengan 5. Begitu juga seterusnya. A kali sama dengan 5 bisa A sama dengan A kali 5. Kalau ditulis bisa begini. A kali sama dengan 5. Berarti juga A sama dengan A bagi 5. Dan misalnya bisa disingkat begini. A bagi sama dengan 5. Dan yang terakhir A persen 5 bisa juga dengan A persen sama dengan 5. Ini contoh penggunaan operator-operator majemuk ya, tambah sama dengan, minus sama dengan, tambah sama dengan, bintang sama dengan, bagi sama dengan, sisa hasil bagi sama dengan. Nanti diperhatikan tabel, gambar tabelnya ini ya, ada penjelasannya di situ. Kemudian operator kenaikan dan penurunan, increment dan decrement, plus plus dan minus minus. Operator penaikan atau plus plus akan menaikkan atau menambahkan satu nilai variabel. Sedangkan operator minus akan menurunkan atau mengurangi satu nilai variabel. Contoh, A plus plus, A tambah sama dengan 1, A sama dengan A tambah 1. Itu proses menaikkan nilai. Untuk ketiga pernyataan di atas memiliki arti yang sama, yaitu menaikkan nilai 1. Jadi yang ini, dengan tiga pernyataan ini maksudnya sama saja, bahwa dia mau menaikkan nilai 1, mencacah. Karakteristik operator ini adalah dapat dipakai di awal plus 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 A atau di akhiri minus minus A variabel. Ya, jadi posisinya bisa ditaruh kayak begitu. Kemudian untuk penggunaan biasa mungkin tidak akan ditemui perbedaan hasil dari cara penulisannya. Namun untuk beberapa operasi nantinya harus diperhatikan cara peletakan operator ini karena akan berpengaruh terhadap hasil. Contoh, B sama dengan 3, A sama dengan plus plus B. Hasil A sama dengan 4, B sama dengan 4. Contoh 2, B sama dengan 3, A sama dengan B plus plus, hasilnya A tetap 3, B sama dengan 4. Itulah perbedaan. Jadi hati-hati dalam penggunaan peletakan operator. Beda peletakan operator, beda hasilnya. Yang pertama ini karena plus plus duluan, maka dia menjumlahkan dulu. 3 ditambahkan 1 sama dengan 4, B sama dengan 4. Kalau yang pertama tidak ada B plus plus, B di sini 3 tetap, kemudian A tetap 3 karena tidak ada penambahan. Penambahannya ada di B plus plus. Dari contoh di atas, nilai B dinaikkan sebelum dikopi ke variabel A. Itu contoh 1. Sedangkan pada contoh 2, nilai B dikopi terlebih dahulu ke variabel A, baru kemudian dinaikkan. Ya, baca itu sendiri penjelasannya yang di poin 3 tentang gambar tabel yang ada di poin yang kedua. Selanjutnya, beda dari operator minus minus plus plus di sebelah kiri variabel dengan minus plus plus di sebelah kanan dari variabel bisa dilihat dari contoh berikut. int tipe data integer variabel i sama dengan 10. Out minus minus i handle. Hasil outputnya 9. Out i sama dengan 9. Lihat perbedaannya itu. Kalau minus minus i hasilnya 9 karena 10 kurang 1 sama dengan 9. Dikurangkan dulu. Kemudian yang kedua, inti sama dengan 10. Hasil outputnya tetap 10. Ya. Kemudian cetak 9. Ya. Jadi 10 kurang 1 sama dengan 9 ada di yang posisi yang kedua. Ya. Jadi yang pertama dikurangi dulu, baru menampilkan
nilai yang kedua. Kalau yang kedua, dia langsung dikurangi pada tahapan yang kedua. Lihat penjelasannya. Jadi bisa diambil kesimpulan dengan operator minus minus plus plus atau minus minus i di sebelah kiri variabel, maka operator tersebut akan mempunyai prioritas lebih tinggi untuk dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau minusnya ada di sebelah kiri, maka dia yang lebih dahulu diprioritaskan untuk dikerjakan. Itu di matematika sudah pelajari. Jadi i akan dikurangi terlebih dahulu, baru dicetak oleh code. Sebaliknya dengan operator minus minus plus plus, di sebelah kanan variabel, maka operator tersebut akan mempunyai prioritas lebih rendah untuk dikerjakan. Maka i akan dicetak terlebih dahulu baru dikurangi. Berikutnya operator relasional. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Itu namanya operasi operator relasional. Yang dihasilkan dari operator ini bukan berupa nilai, namun berupa bilangan boolean, yaitu benar atau salah. Ya, kalimat dalam bentuk kalimat logika ya. Jadi benar atau salah. Sini ya, sama dengan harus pakai 2. Kalau pakai 1 tidak terbaca. Kalau pakai 1 itu kalau nanti mau mendeklarasikan variabel, itu menggunakan sama dengannya 1. Tapi kalau dalam operator relasional, sama dengannya harus 2, kayak begini. Kemudian kalau ada tanda seru sama dengan, berarti tidak sama dengan, kemudian lebih besar dari, kemudian ini kurang dari. Kemudian lebih besar dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Saya pikir ini semua sudah paham karena pelajaran SMP SMA. Contoh, 7 sama dengan 5 hasilnya adalah false. Benar kan? Iya, benar karena 7 lebih besar dari 5. Jadi pernyataan ini salah. Pernyataan ini salah karena 7 lebih besar dari 5. Kemudian 5 lebih besar dari 4, hasilnya adalah true. Ya, pernyataan ini benar karena angka 5 lebih besar dari 4. Kemudian yang ketiga, 5 lebih kecil dari 5, hasilnya adalah salah. Karena 5 dengan 5 nilainya sama. Tidak mungkin 5 lebih kecil dari 5. Kemudian ada operator logika, not, and, dan, atau. Ya, dan, atau, dan, bukan. Operator logika juga digunakan untuk memberikan nilai atau kondisi true dan false. Biasanya operator logika dipakai untuk membandingkan dua kondisi. Misalnya, 5 sama dengan 5 dan 3 lebih besar dari 6, mengembalikan nilai false. Lihat baik-baik. Dia mengembalikan nilai false karena true dan false untuk logika not. Ini true. Benar kan? Ini false. Karena 3 lebih besar dari 6, itu pernyataan itu salah. Kalau dalam pemahaman operator logika not, berarti pernyataan ini salah. Karena ada satu pernyataan yang salah, yaitu pernyataan yang kedua ini salah. Maka ini dalam logika not itu dia harus false. Paham ya? Jangan bingung. 5 sama dengan 5 benar, ini true. 5 sama dengan 5 benar. 3 lebih besar dari 6 salah. Kalau dalam logika not, berarti pernyataan ini salah. Karena ada satu pernyataan yang salah, ya. Ini 3 lebih besar dari 6 itu salah. Contohnya juga, not 5 sama dengan 5 akan mengembalikan nilai false karena benar. Ya, kebalikan. Di sini dia bilang bukan 5 sama dengan 5. Akan mengembalikan nilai false. Pernyataan ini salah karena benar. 5 itu sama dengan 5. Nilai 5 dengan 5 itu sama. Ya. Nanti kalau tidak paham tanya lagi, nanti saya jelaskan. Ini dia latihan soal 1, silakan dikerjakan.
nanti ditonton kembali untuk dikerjakan ya, atau sekarang bisa di foto ya. Ini untuk mencari luas lingkaran penerapannya dengan C++. Ini ada latihan 2, ada latihan 3, latihan 4, dan ya. Jadi ada 4 latihan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi sebelum mengerjakan latihan ini, install dulu aplikasi C++. Ada Borland, ada Dev. Bisa install di laptop, bisa install juga di handphone Android. Cari di Play Store. Aplikasinya ada. Ya, jadi kalau siapa mau lewat HP silakan, siapa mau lewat komputer atau laptop silakan. Versinya banyak, ada versi handphone, ada versi komputer. Kemudian kalau siapa yang sudah siap, boleh perlihatkan ke saya lewat handphone atau lewat komputernya, lewat aplikasi lewat Google Meet ya. Nanti dikasih kesempatan siapa yang memperlihatkan hasil uji coba. Ya, semua harus kerjakan sendiri-sendiri, karena nanti ada nilai tambahan. Oke, cukup pertemuan kali ini. Silakan dikerjakan latihan ini sampai akhir perkuliahan hari ini. Kemudian diperlihatkan masing-masing ke saya. Oke, terima kasih.